Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka konsep penelitian bagian pertama tentang kerangka pikir penelitian. Kerangka konsep penelitian adalah rancangan, hubungan, atau kaitan antara variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui suatu penelitian. Kerangka konsep penelitian merupakan ide dari suatu penelitian. Dalam kerangka konsep penelitian terdiri dari kerangka pikir atau berpikir penelitian, kerangka model penelitian atau pemodelan penelitian, dan juga hipotesis penelitian. Kerangka pikir atau berpikir penelitian. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan juga hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir atau pikir penelitian merupakan ide dasar dari rencana suatu penelitian yang disusun berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, subjek dan objek penelitian, permasalahan penelitian, serta tujuan penelitian. Kerangka berpikir adalah suatu kerangka atau model gambar yang berupa konsep tentang hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya, serta berbagai faktor lainnya, atau dapat disebut juga dengan konsep hubungan antar variabel. Nah, kerangka berpikir merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya, bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berhubungan. Kerangka berpikir juga sebagai landasan bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka model penelitian serta menentukan hipotesis. Nah, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan pertautan atau keterkaitan hubungan antar variabel yang akan diteliti, hubungan antara variabel X, Z, maupun yang Y. Jadi, jika ada dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian, misalnya variabel dependen dan independen, maka kerangka berpikir menjelaskan bagaimana hubungan kedua atau lebih variabel tersebut terjadi, yang disertai dengan dukungan atau diperkuat oleh teori penelitian terdahulu, serta jurnal yang mendukung atau konsep penelitian. Pada kerangka berpikir, peneliti harus bisa menggambarkan konsep hubungan antara kedua atau lebih variabel tersebut. Konsep tersebut nantinya akan didukung oleh teori-teori yang mendukungnya. Dasar untuk menyusun kerangka berpikir adalah latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta teori penelitian terdahulu, jurnal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir penelitian merupakan dasar konsep penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, ini menjelaskan teknik maupun langkah-langkah menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, membaca dan membuat miniatur tentang judul penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, teori penelitian terdahulu atau dapat disebut jurnal. Kedua, menetapkan variabel secara lengkap. Ketiga, membaca buku atau literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu atau jurnal. Empat, memberikan penjelasan teori-teori pada kerangka berpikir. 5. Memberikan argumentasi teoritis mengenai hubungan antar variabel. 6. Merumuskan model penelitian. Membaca dan membuat miniatur tentang judul penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, teori penelitian terdahulu, jurnal. Nah, langkah awal yang harus dilakukan seorang peneliti dalam menyusun kerangka pikir penelitian adalah membaca
mempelajari atau membuat miniatur tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, teori penelitian terdahulu, jurnal untuk mengetahui angan-angan besar yang dibuat atau diinginkan oleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Menetapkan variabel secara lengkap. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti untuk membuat kerangka berpikir penelitian yaitu menentukan variabel yang digunakan dalam penelitian secara lengkap. Jadi, untuk mendapatkan atau menggunakan teori apa saja yang nantinya akan dicari guna mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang jelas. Peneliti harus menentukan beberapa variabel terlebih dahulu yang digunakan dalam penelitiannya. Misal variabel X atau disebut juga variabel independen, variabel Z dapat disebut juga intervening, mediasi ataupun moderator atau moderasi, variabel Y, variabel dependennya. Caranya yaitu dengan memperhatikan judul penelitian yang telah dibuat, karena di dalam judul penelitian tersebut terdapat variabel-variabel digunakan dalam penelitian. Apakah hanya ada satu variabel ataukah lebih dari satu variabel? Tuliskan semua variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari situ maka peneliti akan menemukan jumlah variabel dan jenis atau nama dari variabelnya. Karena dari variabel tersebut menjadi titik tolak atau dasar dalam mengembangkan konsep penelitian, teori penelitian terdahulu maupun jurnal. Membaca buku atau literatur hasil-hasil penelitian terdahulu atau jurnal. Ini adalah langkah yang paling umum dalam setiap mempelajari suatu hal. Begitupun dalam penelitian, kita harus membekali diri kita dengan berbagai pengetahuan yang relevan dengan penelitian kita, sehingga langkah selanjutnya setelah menentukan variabel, yaitu membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian atau variabelnya. Bacaan-bacaan tersebut dapat kita peroleh dari buku teks, buku online, ensiklopedia, jurnal, dan hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Memberikan penjelasan teori-teori pada kerangka berpikir. Pada tahap 1, kita sudah menentukan variabel-variabel secara detail. Dari variabel tersebut ditentukan pula teori-teori yang mendukung variabel tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pada tahap ketiga, peneliti diminta untuk menjelaskan teori-teori yang ada pada kerangka berpikir. Memberikan penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. Tahapan berpikir deduktif itu meliputi 3 hal. Pertama, tahap penelaahan konsep, yaitu mencari konsep-konsep atau variabel dari proposisi yang telah ada, yang telah dinyatakan benar. Kedua, tahapan pertimbangan atau putusan, yaitu mendukung atau menentukan masalah akibat pada konsep atau variabel dependennya. Yang ketiga, tahapan penyimpulan, di mana pemikiran yang menyatakan hal-hal yang berlaku pada teori berlaku pula bagi hal-hal yang khusus. Memberikan argumentasi teoritis mengenai hubungan antar variabel. Argumentasi teoritis dalam kerangka pemikiran merupakan sebuah upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Dalam prakteknya, membuat argumen teoritis memerlukan kajian teoritis atau hasil-hasil penelitian yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai petunjuk atau arah bagi pelaksanaan penelitian. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah oleh karena argumen teoritis sebagai upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah, maka hasil dari argumen teoritis ini adalah sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Sehingga pada akhirnya produk dari kerangka pemikiran adalah sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah atau dapat disebut juga hipotesis. Merumuskan model penelitian. Model adalah konstruksi kerangka pemikiran
atau konstruksi kerangka teoritis yang diragakan dalam bentuk diagram dan atau persamaan-persamaan matematik tertentu. Esensinya menyatakan hipotesis penelitian sebagai suatu konstruksi kerangka pemikiran. Suatu model akan menampilkan jumlah variabel yang diteliti, prediksi tentang pola hubungan antar variabel, dekomposisi hubungan antar variabel, dan jumlah parameter yang diestimasikan. Contoh kerangka berpikir penelitian dengan judulnya Pengaruh Motivasi Kerja SDM terhadap Kinerja SDM pada PT X di Malang. Kerangka berpikir pada contoh tersebut terdapat variabel dependen Y dan independen X. Variabel dependen Y dalam hal ini adalah kinerja SDM, merupakan atau sebagai variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel motivasi SDM, variabel independen X. Atau variabel independen X dalam hal ini adalah motivasi kerja, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel kinerja SDM, variabel Y. Pada kerangka berpikir, peneliti harus bisa menggambarkan konsep hubungan antara kedua variabel tersebut. Bagaimana bisa peneliti memiliki pemikiran bahwa kinerja SDM akan meningkat jika motivasi kerja SDM juga meningkat atau tinggi. Dalam hal ini, peneliti harus menguraikan konsep dasar tentang kinerja SDM dan juga motivasi kerja SDM, kemudian menjelaskan hubungan antar variabel tersebut. Terima kasih. Bila suka, like, subscribe, share bila bermanfaat, serta aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.